satu ranjang Dan ternyata Amira itu marahnya masih berlanjut. Amira nggak mau lagi tidur seranjang sama Aksa. cuma gara-gara mimpi saya. Tentu saja Aksa pun jadi kaget ya, hanya gara-gara mimpi Amira jadi sengambek ini. Masa tahan aku? Dan begitulah akhirnya Amira pun pergi dan tidur di sofa. Jangan sampai Pak Lian tahu. Tentu saja Aksa pun jadi panik kalau sampai Pak Lian tahu ini pasti bakalan jadi masalah besar. Kemudian pagi pun tiba dan terlihat Amira sudah terbangun dari tidurnya. Waduh, puas banget ya nampaknya Amira, nyenyak banget tidurnya. Dan ketika terbangun Amira terkaget. Karena ternyata Aksa tidur di bawahnya. Waduh, hampir aja keinjek tuh. Kamu ngapain sih malah tidur di bawah? Kemudian Amira pun lagi-lagi uring-uringan, ngapain juga tidur di bawah sini. Mana bisa aku tidur? Kemudian Aksa pun manja-manja mengatakan, mana bisa aku tidur sendirian tanpa mencium aroma wangi rambutmu. Coba-coba ngerayu. Dan Aksa mencoba untuk merayu, mengambil hati Amira kembali. Jangan marah terus kayak gitu. Dan terus-terusan ya Aksa itu bersikap manja-manja, meminta Amira jangan marah-marah terus dong. Kenapa sih kamu bisa? Dan ternyata Amira masih membahas perihal mimpi tadi malam. Kok bisa? Kemudian Aksa pun memukul-mukulkan bantal ke wajahnya dan mengatakan kalau dirinya bodoh. Amira pun tertawa dan bilang kalau pukulnya yang lebih keras dong. Yaudah. Dan begitulah pada akhirnya Amira pun memaafkan Aksa, tetapi jangan diulang Ya, lagi. jangan lagi kayak begitu. Karena Amira nggak suka banget ya Aksa di dalam mimpi bersama dengan perempuan lain. Kemudian setelah itu Aksa pun mengajak Amira ke suatu tempat dan ternyata Amira dibawa ke lorong. Aku baru tahu loh ada. Dan Amira pun bertanya-tanya kalau dia baru tahu ada ruangan ini loh. Di tempat aku ini. Kemudian Aksa pun bilang kalau ini adalah tempat dulu dia menyelinap ketika menemui Amira. Bisikan pagi. Dan ternyata di tempat ini Aksa mau melakukan bisikan pagi. Bisikan pagi di sini. Dan benar-benar mengherankan banget ya, padahal enakan di kamar kan ya, malah ke lorong seperti ini, gelap-gelapan. Ada yang tahu nih jalan ke sini. Kemudian Aksa pun meyakinkan kalau nggak akan ada yang tahu dan nggak akan ada yang melihat mereka. Dan begitulah kemudian mereka pun beraksi, terlihat Aksa yang mendekat ke Amira. Dan ternyata di luar pintu ada Lian yang sekarang ini sedang bersama dengan anak buahnya. Gani. Waduh, nampaknya Pak Lian itu lagi mau berbuat sesuatu ya pada lorong ini. Waduh. Dan mendengar suara Pak Lian tentu saja Aksa Amira pun terkaget. Ya akhirnya nggak jadi deh, eng. Jangan sampai ini bisa digunakan. Kemudian Lian pun menyuruh supaya mereka mengamankan tempat ini. Jangan sampai tempat ini dipakai untuk menyusup orang-orang. Pastikan keamanannya. Dan Pak Lian pun meminta supaya mereka memastikan keamanan lorong ini. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan. Waduh, lagi-lagi terganggu nih, bisikan pagi gagal lagi. Nah bagaimanakah kelanjutannya, sepertinya bakalan semakin seru. Heran banget kan ya kita sama Aksa dan Amira, padahal tinggal di kamar aja dikunci dari dalam kan udah bisa ya eng ngapain gitu. Ini pakai acara di lorong-lorong segala. Waduh, Aksa, Amira gimana sih? Pokoknya kalian stay tune terus aja ya, kita nikmatin terus aja entah sampai kapan nih malam pertamanya. Padahal udah berjuta-juta kali percobaan, selalu saja gagal.